Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama sekali marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Al-Hadi dari jurusan Teknik Elektro, Prodi S1 Teknik Elektro, offering A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih mazhab. Pengertian mazhab menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun yang lainnya. Sedangkan menurut bahasa, mazhab berasal dari lafaz masdar atau kata sifat dan isim makan atau kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi, zahaba yang berarti pergi. Bisa juga berarti ar-ra'yu yang artinya pendapat. Menurut Said Ramadhani Al-Buti, mazhab adalah jalan pikiran atau paham atau pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya menurut Kiai Haji Abdurrahman, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seseorang alim dalam Islam yang digelari imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hambal, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Al-Maliki. Sedangkan menurut para fuqaha, mazhab adalah sebuah metodologi fikih khusus yang dijalankan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid yang berbeda dengan ahli fikih yang lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Masalah yang bisa menggunakan metode ijtihad adalah termasuk istilah zanni atau prasangka, bukan hal yang bersifat qat'i atau pasti. Sejarah munculnya mazhab. Yang pertama adalah karena perbedaan pemahaman tentang lafaz an-nas atau perbedaan pendapat dalam mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah perbedaan dalam masalah hadis. Yang ketiga adalah perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas. Selanjutnya adalah perbedaan dalam masalah nasakh, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, perbedaan tentang qiyas, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, dan yang terakhir adalah perbedaan dalam pemahaman illat hukum. Selanjutnya adalah periode pertumbuhan mazhab. Yang pertama adalah pada masa Rasulullah. Ketika sahabat berbeda pandangan dalam menafsirkan sebuah ayat, maka pada masa Rasulullah mereka masih bisa berpatokan atau bertanya kepada Rasulullah. Dan nantinya akan dijelaskan oleh Rasulullah yang mana yang benarnya. Selanjutnya adalah pada masa sahabat. Nah, pada masa sahabat ini terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Yang mana pada masa sahabat ini Rasulullah telah wafat sehingga para sahabat memiliki pandangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan beliau memiliki faham-fahamnya masing-masing. Selanjutnya adalah pada masa tabi'in, di mana pada masa itu tokoh yang terkenal adalah Sa'id ibnu Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Ibnu Hisham, Sulaiman bin Yasan, dan Ubaidillah. Selanjutnya adalah 4 imam mazhab yang terkenal, yaitu yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, selanjutnya Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mayoritas ulama usul berpendapat bahwa umat Islam yang belum mencapai tingkatan mujtahid wajib baginya
bermazhab. Ibnu Subki mengatakan bahwa selain mujtahid mutlak, bagi dia masuk ke dalam kategori awam atau lainnya, wajib bertaklid kepada mujtahid. Hal ini berdasarkan kepada surat An-Nahl ayat 43. Selanjutnya, Al-Amidi berpendapat bahwasanya semakin menegaskan orang awam dan orang yang tidak memiliki keahlian berijtihad, walaupun dapat menghasilkan sebagian ilmu yang muktabar dalam berijtihad, dia wajib mengikuti pendapat para mujtahid dan berpegang pada fatwa-fatwanya. Demikian menurut ahli tahqiq dari ulama usul. Baik, sekian presentasi singkat dari saya tentang mazhab. Kalau ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.